Pemirsa Banera TV yang kami cintai, pada hari yang spesial ini, Banera TV kembali menghadirkan diskusi dan yang akan mencerdaskan atau mengisi ruang diskusi masyarakat Manggarai Barat. Akhir-akhir ini, ada seorang pria, dia berani sekali, dia menuduh kiri kanan, dia menuduh gereja, dalam hal ini Keuskupan Denpasar, melakukan money laundry. Dan pada saat ini pria tersebut ada bersama kami. Selamat siang Kakak Marcel. Selamat siang Adinda. Saya punya abang ini, abang ini kok berani sekali abang. Kemarin saya baca loh abang ini kaget-kaget buat pernyataan di salah satu media. Ya. Mengatakan bahwa ada money laundry di Labuan Bajo dan itu tidak main-main yang abang tuduh ini. Keuskupan Denpasar. Gimana itu abang? Benar nggak? Saya mau tanya, benar nggak abang yang mengatakan itu? Gitu? Ya benar. Bang Marcel, berani sekali abang. Gitu. Ya benar. Gimana abang bisa sampai pada kesimpulan bahwa keuskupan itu melakukan itu, money laundry? Baik, umat Katolik Keuskupan Ruteng, umat Katolik Keuskupan Denpasar, dan juga umat Katolik di seluruh Indonesia. Lebih khusus juga untuk KWI, Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya, pimpinan LSM LPPDM, Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat. Saya ingin memberikan pencerahan serta kritik terhadap beberapa oknum para imam Katolik yang sengaja serta berperan bisnis dalam masalah tanah aset gereja di Binongko. Abang punya bukti nggak om? Saya punya bukti. Ya yang benar ya bang. Karena gini ya bang. Kita santai aja lah Ya. bang. Abang dari tadi itu sepertinya tegang sekali menjelaskan ini ya bang. Jangan-jangan abang Marcel ini takut ini karena nggak punya bukti ini. Ya. Untuk takut ya tidak. Saya tidak takut melawan siapa. Walaupun saya melawan gereja ya, saya benar. Saya menginginkan bahwa roh gereja itu harus dikembalikan ya. Artinya selama ini kan marwah gereja itu dimainkan oleh oknum Romo Pater ya, yang sengaja bisnis tanah tersebut. Saya mau menjelaskan. Berani nggak sebutin siapa pastor itu? Ya, pastor itu ya jelas ada oknum pastor atau Romo, yaitu Romo Martin Cenarut. Ini tuduhan serius loh? Ya serius, karena kemarin saya dapat informasi, saya ketemu langsung yang menjaga tanah di Binongko itu. Jadi waktu itu dia memberi uang 600 juta kepada penjaga tanah ini. Namanya Om Huber dari Kampung Waikang, Kecamatan Ruteng. Waktu itu menurut Om Huber bahwa mereka dikasih uang dari Romo Martin bahwa mereka harus tinggalkan tempat itu karena ada investor yang menguasai tempat itu. Ya ini bang, orang kan sebenarnya kurang begitu paham ya bang. Makanya ini agak kita ngobrol lagi gini. Saya sebenarnya tadi kan mulai dari ini ya bang. Bang Martin kan sampaikan ke publik nih Ya. bahwa ada ada money laundry yang dilakukan oleh keuskupan berkaitan tanah di Binongko nih. Ya. Oke. Lalu sebutlah berapa nama tadi gitu dilakukan oleh abang sebut tadi ada berapa pastor yang Ya. abang sebutkan. Lalu kemudian di mana letak money laundry-nya? Itu dulu Kakak Marcel. Oke, Adinda. Biar orang paham itu Ya, loh Kakak Marcel. letak money laundry-nya bahwa pada tahun 2016 bulan November ada seorang investor ya dari Swiss namanya Peter Alphonse Peseit. Jadi dia mengirimkan dana melalui Keuskupan Denpasar untuk membeli tanah di Binongko. Begitu. Saya mengatakan money laundry karena mereka ini sengaja menjual bermodus bahwa tanah ini milik gereja Katolik. Ternyata bukan. Bahwa ini tanah milik investor tersebut. Terbukti bahwa tahun 2016 itu Peter Alphonse Peseit menyurati Uskup Sylvester San di Ruteng untuk menyuruh menjual 10 kapling tanah tersebut. Dan saya punya data lengkap.
Abang punya nggak data misalkan dari mana abang bilang ini kerjasama dengan Mr. Alphonse Ya, untuk kemudian membeli tanah. Dari mana abang tahu itu mereka kerjasama itu? Jangan sampai teori konspirasi nih abang. Jangan sampai ini kan jujur abang ini kan sorry aja abang. Siapa nggak kenal Bang Marcel sih gitu. siap. Penuh kontroversi itu. Saya takutnya juga abang ini sedang membangun kontroversi baru ini gitu. Begini Dinda. Punya bukti nggak? Misalkan Dinda. mereka kerjasama gitu soal itu. Saya tidak mungkin menyampaikan hal ini ke publik kalau tidak punya data. Saya memiliki data yang valid. Dan bisa dibagikan ke kami nggak datanya nanti? Kami tayangkan di Banera TV. Bisa sekali. Ya. Ini hanya modus operandi saja. Mereka memanfaatkan umat Katolik bahwa itu tanah milik gereja. Ternyata itu milik Peter Alphonse Pesait. Begitu. Berarti mereka beli tanah dulu atas nama gereja. Atas tapi nama gereja. Uangnya milik si investor ini. Investor. Oke. Begitu. Nah, lalu kemudian bagaimana kelanjutannya setelah beli bersama ini? Apakah kemudian tanah itu kemudian menjadi tetap dalam legalitasnya kemudian atas nama perusahaan yang mereka bangun atau bagaimana mekanismenya itu bagaimana, Bang? Iya, kalau syarat mekanismenya bahwa selama ini Alphonse Peter Pesait ini mereka melalui seorang imam yang namanya tadi saya jelaskan tadi Martin Gennaro untuk menghubung dengan pihak investor yang Marriott itu supaya jual ini tanah itu. Oke. Tanah ini atas nama siapa sebenarnya, Bang? Tanah ini sebenarnya atas nama Peter Alphonse Pesait itu. Tapi kan Peter Alphonse ini kan warga negara asing, Iya. Abang. Tidak boleh loh memiliki tanah di negeri ini. Itu melanggar aturan undang-undang. Gimana ceritanya? Sebenarnya melanggar aturan undang-undang ya. Yang sebentar di pencucian uang itu. Tapi ya mau bagaimana? Sekarang kan seolah bahwa oknum, romo atau pater itu dimanfaatkan oleh Alphonse Peter Pesait. Termasuk Uskup Sylvester Saan juga dimanfaatkan. Gitu. Mereka sebenarnya harus menjaga marwah Katolik ya, agama Katolik. Kenapa kok seorang uskup diperintahkan oleh Alphonse Peter Pesait untuk menjual tanah tersebut? Dari mana Abang bisa bilang bahwa ada perintah itu? Oh, ada bukti suratnya. Dan itu akan dibagikan ke Banera pasti TV? saya bagi, ya, pasti saya bagi. Okay. Artinya saya bagi nanti. Oke. Nah, sekarang ini Abang. Mr. Alphonse ini bekerja sama dengan Keuskupan kan gitu. Jadi biar publik juga tahu kan itu. Lalu kemudian yang saya mau tahu itu Abang, tanah ini kemudian legalitas formalnya itu atas nama siapa? Apakah atas nama Keuskupan atau atas nama perusahaan atau atas nama apa, Bang? Ya, legalitas formalnya itu memang bahwa itu atas nama Keuskupan. Tetap mereka memboncengi kepentingan dari Alphonse Pesait ini. Soal memboncengi kan itu kan bisa dilihat dari bukti-bukti yang Abang sampaikan dari pengadilan tentu satu saat. Kalau misalkan ada yang mempersoalkan ini, Bang Marcel. Nah, tapi yang paling penting buat saya kan gini, Bang. Nah, lalu kalau memang ini antara mereka, masalahnya apa, Bang? Masalahnya begini ya, Pak Adinda. Saya tidak menginginkan bahwa Uskup Denpasar itu menjual umat Katolik ya, bahwa ini kebutuhan kedepannya untuk umat Katolik, kami bekerja dengan Hotel Marriott. Ternyata ini mereka itu membungkus kepentingan pribadi mereka dengan bisnis bekerja sama dengan Hotel Marriott. Itu. Dan yang paling diuntungkan di sini investor asing ini? Iya, investor asing paling diuntungkan. Saya juga mengharapkan agar Kejaksaan Negeri Manggarai Barat itu harus bisa selidiki persoalan ini tentang pencucian uang ini lewat aset tersebut. Begitu. Lalu kemudian Abang, terakhir ini kan Abang juga sempat menyentil soal keterlibatan Keuskupan Ruteng. Bahkan Abang bilang, ini kok tanah ini kemudian di satu media, saya lupa medianya apa, Abang bilang nanti akan di cross check soal itu, Abang. Abang kan katakan kemarin begini, tanah ini selama ini pajak yang dibayar oleh Keuskupan Ruteng. Ya, benar. Bahkan orang yang ada di sana yang Abang bilang tadi, keterlibatan orang tadi yang dikasih 600 juta tadi itu orang yang disuruh oleh
Uskup Eduardus. Dalam tulisan itu loh Abang? Ya. Oke. Nah, yang saya mau tahu itu Abang, hubungannya gimana itu Abang? Apakah kemudian mereka ini atas permintaan Uskup Bali, Denpasar untuk mengerjakan ini atau gimana itu? Baik Adinda, saya ingin menjelaskan ya bahwa pada tahun 1993 almarhum Uskup Eduardus Sangsun dia menyuruh orang untuk menjaga tanah di Binongko tersebut yang sekarang dikuasai oleh Marriott itu. Nah, terus dia suruh orang dari Waikang namanya Om Huber ya. Ya. Nah, dari tahun 1993 sampai 2004 Romo Martin Janarut menyuruh orang yang menjaga tanah itu dipindah dari lokasi tersebut. Nah, saya juga tidak tahu apakah uang 600 juta ini uang milik pribadinya Romo Martin atau uang dari Alphonse Peter Pesit itu. Begitu Adinda. Begitu. Nah, tapi si Pak Huber ini akhirnya keluar dari tempat Nah, itu. Pak Huber keluar dari tempat itu. Dan rumah sekarang yang dibangun oleh Uskup Eduardus Sangsun, yaitu rumah semi permanen, sekarang ini dijaga oleh orang lain. Begitu. Oh, oke. Nah, terus satu hal juga nih Abang, ini buat saya omong tanah Keuskupan Denpasar itu pasti banyak misterinya. Ya sebagai orang Katolik ya Bang ya, sebagai orang Katolik, umat Katolik ini kan, pas saya berpikir ya kok Keuskupan itu punya tanah, Denpasar punya tanah di Labuan Bajo. Tapi ya so far lah, ya nggak jadi soal, boleh aja kan gitu. Nah, tapi saya mendapat fakta baru itu tadi bahwa kok ini ada pihak lain juga yang terlibat, jadi mempertanyakan itu. Lalu ada satu nama yang muncul itu lagi kira Bang. Kabarnya ada muncul nama Pak siapa? Pak Hendrik Chandra. Oh, Pak Hendrik Chandra. Itu gimana itu Abang hubungannya? Ya. Kalau bilang misalkan tadi apakah tanah yang sama yang sedang bermasalah itu dengan Pak Hendrik? Kalau saya tidak salah ingat ya, bahwa tanah tersebut itu lain tanah yang dikuasai oleh Pak Hendrik Chandra. Memang satu lokasi. Bukan lokasi yang lokasi tersebut memang, lokasi tersebut. Tapi itu memang milik pribadinya Pak Hendrik Chandra. Tidak ada kaitan dengan Keuskupan Ruteng. Oh iya, maksud saya apakah tanah yang juga yang dimaksudkan diklaim oleh Bang Marcel tadi bahwa tanah itu adalah di hasil pencucian uang tadi itu? Ya. Juga termasuk tanah yang sehari ini sedang berperkara dengan Pak Hendrik Chandra ini? Ya, termasuk itu. Termasuk itu. Kok ribet sekali sih? Ya, memang ribet sekali. Pak Marcel, ribet ini sekali. masalahnya nih ya, kok ribet kayak, sekali. Gitu. Nah, lalu menurut Bang Marcel ini apa yang harus sebenarnya yang dilakukan dengan kondisi ini Pak Marcel? Yang Abang Marcel mau? Ya, menurut saya begini ya. Artinya kita harus bisa pilahkan yang benar ya. Karena saya melihat bahwa lokasi tanah tersebut yang dimaksud dengan aset gereja ini, mereka saling klaim-mengklaim. Begitu. Antara Keuskupan Denpasar, investor Alphonse Peter Pesit, dan Keuskupan Ruteng. Ada saling klaim itu? Iya, ada saling klaim. Sampai saat sekarang Keuskupan Ruteng tidak itu Abang? Ya, memang benar. Itu tuduhan itu, iya. Abang, itu hanya... Tapi kan Adinda, kenapa ada bangunan Uskup Ruteng? Rumah milik pribadi Uskup Ruteng di lokasi tersebut. Ya mungkin saja dulu Abang, mereka ada kerjasama, ya udah bantulah. Namanya Keuskupan kan, mungkin kedua Keuskupan kan jauh dan pasar Abang. Betul. Bisa aja kan? Iya. Terus Abang berani mengatakan ini saling klaim. Sampai sekarang Keuskupan Ruteng nggak klaim itu Bang? Ya memang mereka kan adem-adem saja toh. Tidak tahu pergerakan mereka ke depan nanti. Mungkin mereka lihat dulu apakah dalam putusan perkara perdata melawan Keuskupan Denpasar dan Pak Hendrik Chandra dimenangkan oleh siapa? Mungkin setelah itu nanti kan mereka masuk gitu. Itu berarti ini belum pasti. Kemungkinan. Ya, kemungkinan itu bisa saja terjadi gitu. Nah, lalu kemudian Abang itu tadi Abang menyebut tadi itu antara klaim antara Alphonse tadi. Ya. Alphonse juga. Padahal kan Alphonse dan Keuskupan kalau menurut Abang tadi kan sebenarnya kerjasama tuh. Ya. Nah, mereka sudah sama-sama setuju. Bahkan Abang bilang, saya punya bukti loh disuruh jual tanah itu. Betul. Nah, kok klaimnya gimana lagi itu Abang? Kalau mereka udah satu gitu. Ya, itu kan strategi mereka ya. Strategi mereka klaim itu. Karena saya lihat kan
setelah Uskup Vitalis Jebaru meninggal, semua kelompok oknum Romo dan Pater bermain dalam bisnis tanah ini sudah. Begitu. Oh, ini tuduhan ini. Iya, memang fakta. Begitu. Indikatornya apa ini? Ya, mungkin hanya mau rebut lahan basah tersebut. Bukan indikator tuduhan abang itu loh. Indikatornya kan sesuai fakta yang ada di saya itu, Adinda. Soal surat dari Alfons Peter Peseit yang menyurati Uskup Sylvester Saan untuk menyuruh menjual tanah 10 kapling di lokasi tersebut. Berarti pemodal awal memberi tanah ini dari Alfons Peter Peseit. Nah, terus saya kemarin menangkap satu video abang dari Pater, dari Denpasar. Pater siapa? Alfons Kolo. Alfons Kolo, ya benar. Ya. Pater Alfons Kolo itu abang. Nah, dia berbicara soal mafia tanah Ya. di Labuan Bajo gitu. Nah, ini juga ribet buat saya gitu. Di saat Pater Kolo menyelukan mafia tanah Labuan Bajo, Bang Marcel malah menuduh kuskupan itu sedang bermafia tanah juga dengan mencuci uang gitu. Itu gimana? Kalau menurut saya, Adinda, bahwa video yang viral dari Pater- Romo, ya, Romo Romo. Markus Kolo ya. Alfons Kolo itu sengaja mereka memainkan skenario demikian ya, supaya ada apa namanya itu ada dukungan dari umat Katolik ya. Nah, Ada dukungan dari umat Katolik bahwa benar terjadi seperti demikian. Ternyata tidak. Ya. tapi ketika abang menuduh saya sebagai orang Katolik abang, Iya. tentu saya agak terganggu abang. Sebagai umat Katolik abang menuduh, walaupun abang punya data tadi. Ya. Yang saya mau tanya juga abang, emang abang Marcel ini siapa? Sampai abang ini mau menuduh, bang, gereja itu abang, itu udah berdiri 2000 tahun abang. Ya. Lalu siapa abang Marcel ini mau menuduh gereja, menuduh di sana gitu? Baik, Adinda. Iya. Nah, saya menuduh gereja karena berangkat dari sebuah fakta yang ada, yang ada sama saya dari itu. Begitu. Memang kadang publik menilai bahwa, wih, kenapa seorang Marcel Ahang mengkritik gereja ya? Ya memang kita harus kritik tuh. Artinya bahwa kita harus mengembalikan roh ya, roh gereja ini. Artinya tugas dari oknum Romo atau Pater itu untuk mewartakan Injil. Untuk mewartakan Injil. Perlu diingat, tugas dari Pater atau Romo mewartakan Injil, bukan untuk mewartakan bisnis. Itu yang saya sikapi. Nah, iya. Tugas dari Batu mewartakan Injil. Iya, mewartakan Injil, bukan untuk bisnis tanah apa segala macam. Itu. Itu yang saya kesal sekali. Saya kesal sekali. Sebagai umat Katolik. Sebagai umat Katolik. Saya berbicara ini sebagai umat Katolik. Karena saya cinta dengan agama Katolik. Saya cinta agama Katolik. Gitu. Sehingga saya harus perlu kritik para imam gereja Katolik itu yang menjalankan bisnis tanah bersama Hotel Marriott. Lagian juga kan gini ya bang, kalau mereka berbisnis tanah kan, mereka juga nggak butuh banyak duit bang, pribadi mereka itu. Kalau oknum pastor loh bang, Ya. untuk apa juga duit mereka bang? Ya itu yang Adinda tidak tahu ya. Jelas mereka ini kan terbentur dengan kepentingan pribadi juga. Begitu. Nah sekarang ini ya bang, saya kira kasus ini perlu pendalaman lebih banyak ke depannya bang. Saya Ya. kira ini awal karena ya saya mengajak bang Marcel ngobrol ini tadi sebenarnya kan karena saya cukup terganggu aja dengan klaim-klaim sebagai orang Katolik ya, Ya. bang ya. Nah, makanya saya mengajak Pak Marcel berdiskusi begini biar publik juga tahu bahwa Pak Marcel ini ngomong bukan asal bicara. Ya. Gitu. Nah sekarang abang closing statement abang, apa yang abang mau katakan ke publik Ya. terkait dinamika ini? Ya. Dan yang lebih penting, apa langkah selanjutnya dari Pak Marcel ini? Ya. Langkah selanjutnya dari saya artinya karena masalah ini kan sudah ditangan oleh pihak pengadilan negeri Labuan Bajo, artinya mengembalikan haknya dari person itu. Misalnya Pak Hendrik Chandra memiliki tanah tersebut di sana, ya harus kembalikan ke Pak Hendrik Chandra. Gitu. Ya, Ataukah abang mau mengusut terus kasus ini? Ya kalau menurut saya harus usut terus kasus ini. Ya, bahkan nanti kan saya dari LSM LPPDM
mencoba nanti untuk mengumpulkan data untuk menyerahkan ke Kejaksaan Negeri Labuan Bajo terkait kasus money laundry ini. Abang berani mau melaporkan itu? Saya berani melaporkan itu. Dan Banera TV akan memantau terus itu abang? Siap, siap. Mewakili publik? Iya. Ini pernyataan serius abang? Iya, pernyataan Abang serius. akan melaporkan ini Di Kejaksaan Negeri Labuan Bajo persoalan money laundry ini. Oke abang, yang luar biasa Bang Marcel ini. Bang Marcel berani menantang badai ini bang. Siap. Kan itu. Oke Bang Marcel, terima kasih banyak kita. Bang Marcel mau berdiskusi dengan teman-teman. Sehingga saya kira ini diskusi awal Bang Marcel. Siap. Dan Banera TV tetap akan mengajak Bang Marcel berdiskusi lagi. Karena menurut saya ini kan baru permukaannya. Ya. Tentu banyak hal yang Bang Marcel belum bisa buka sekarang. Siap. Mungkin tunggu saat yang tepat Ya. Bang Marcel. Saya akan bongkar semua nanti. Kelak. Bongkar semua nanti. Oke. Terima kasih Bang Marcel. Terima kasih. Selamat.